Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nutfa Maulani Prasetya Murati dengan NIM 201211082 kelas 2C Komunikasi Penyiaran Islam akan memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ilmu Dakwah. Saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah disampaikan oleh Bapak Abraham Zaki. Dakwah dilihat dari segi bahasa memiliki banyak makna. Dakwah yang terdiri dari huruf da, ain, dan waw memiliki arti memanggil, mengundang, juga mendatanginya. Adapun dakwah disebut juga sebagai seruan atau ajakan dalam hal kebaikan. Duluan dakwah atau ilmu dakwah, maka perlu diketahui bahwa dakwah sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Objek formalnya ilmu dakwah adalah proses manusia dalam menyampaikan ajaran Islam. Adapun objek materialnya adalah dai atau pendakwah. Dan ilmu dakwah termasuk ke dalam rumpun sosial. Dilihat dari sejarah ilmu dakwah, kita akan menemui kata balaghah atau cikal bakal dari dakwah. Pengertian ilmu balaghah secara istilah ialah tentang tabligh atau penyampaian ajaran Islam. Dan ilmu balaghah ini di dalamnya ada 3. Yang pertama ilmu ma'ani atau ilmu tentang pemahaman. Yang kedua ilmu al-bayan tentang penjelasan atau retorika, dan yang terakhir ilmu al-badi tentang keindahan bahasa. Hakikat ilmu dakwah dibagi menjadi 3 subkajian. Yang pertama sifat-sifat dasar dakwah, yang kedua fungsi dakwah, dan yang ketiga peran hidayah dalam dakwah. Yang pertama sifat-sifat dasar dakwah dalam buku Profesor Ali Hajiz merujuk kepada seorang pemikir yang bernama Ismail Rozi Al-Faraghih dari Amerika. Beliau merumuskan sifat-sifat dasar dakwah itu ada 6. Yang pertama, dakwah itu bersifat persuasif dan bukan koersif. Yang kedua, dakwah itu ditujukan kepada orang Islam dan juga non-Islam. Yang ketiga, dakwah itu bersifat anamnesis atau mengembalikan fitrah manusia. Yang keempat, dakwah itu bukan prabawa psikotropik, atau ketika kita berdakwah, yang didakwahi itu tidak dalam pengaruh magic, obat-obatan, dan hipnotis. Yang terakhir yaitu dakwah bersifat rasional. Yang ketiga yaitu peran hidayah dalam dakwah. Seperti kajian keislaman, ada orang yang disebut dengan orientalis, adalah orang yang mempelajari Islam tetapi dia tidak masuk Islam. Karena ketika hidayah belum datang, walaupun dia sudah membaca beribu-ribu hadis dan bahkan hafal Al-Quran. Karena pendakwah itu adalah pendorong dan pendakwah hanya mengajak kepada hal kebaikan. Profesor Dr. Ali Hajiz membagi hidayah menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu hidayah ilham atau kata lainnya hidayah goisah atau insting. Yang kedua yaitu hidayah panca indera. Yang ketiga yaitu hidayah akal. Dan hidayah inilah yang membedakan antara hewan dan manusia. Yang keempat yaitu hidayah agama dan syariat. Dan yang terakhir yaitu hidayah pertolongan atau hidayah al-ma'unah wal taufik. Dan hidayah ini adalah hidayah yang mutlak milik Allah. Dalil tentang hukum dasar dakwah ada pada surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kemudian dalil selanjutnya yaitu Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Prinsip dakwah. Ada prinsip-prinsip yang digariskan agar dakwah yang dijalankan oleh para dai bisa efektif dan tepat sasaran. Prinsip dakwah ini dikutip dari pemikiran Jumah Amin diantaranya. Yang pertama yaitu memberi keteladanan sebelum berdakwah. Ini penting karena dakwah lebih kepada keteladanan dan contoh nyata. Kemudian yang kedua yaitu prinsip mengikat hati sebelum menjelaskan. Salah satu contohnya seperti dakwahnya Wali Songo, berdakwah menggunakan musik atau budaya setempat, kemudian baru menjelaskan hal pokoknya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu mengenalkan sebelum memberi beban. Bisa kita lihat contohnya dalam pengenalan ibadah puasa kepada anak kecil. Sebelum disuruh untuk berpuasa, maka sebaiknya dikenalkan dahulu apa itu puasa, bagaimana puasa, dan apa saja yang membatalkan puasa, dan kemudian baru dibebankan untuk ikut berpuasa. Prinsip yang selanjutnya yaitu memudahkan dan bukan menyulitkan. Selanjutnya, membicarakan hal pokok terlebih dahulu, kemudian masalah yang kecil. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu membesarkan hati sebelum memberi ancaman. Maksudnya membesarkan hati itu yaitu memakai logika. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberi pemahaman dan bukan mendikte, karena mendikte itu tidak memunculkan kesadaran. Selanjutnya yaitu mendidik dan bukan menelanjangi, seperti membuka aib-aibnya dan kesalahan-kesalahannya. Kemudian yang terakhir yaitu muridnya guru dan bukan muridnya buku, atau bisa diganti dengan muridnya guru bukan muridnya internet. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.